Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanindi Rahmadania, NPM 2108260249. Saya akan mempresentasikan manuskrip saya yang berjudul tentang Cutaneous larva migrans. Jadi saya akan awalkan dengan definisi. Cutaneous larva migrans merupakan kelainan kulit yang disebabkan oleh larva dari cacing tambang. Etiologi dari Cutaneous larva migrans ini, dia berasal dari hewan anjing dan kucing, salah satunya. Itu contohnya ada Ankylosoma brasiliense dan Ankylosoma caninum. Pada wilayah Asia Timur, Cutaneous larva migrans ini biasanya disebabkan dari hewan babi dan kucing, contohnya itu Genastoma. Jadi terus pada beberapa kasus ditemukan juga dari cacing tambang dari anjing Eropa, yaitu Unkirania stenocephala. Jadi terus kalau misalnya dari hewan jenis sapi itu ditemukan pada Bunostomum pelebotonum. Kemudian kalau epidemiologinya, organisme ini menyebabkan penyakit ini paling sering ditemukan di daerah beriklim tropis, contohnya itu di Amerika Serikat, bagian Tenggara, Amerika Latin, Karibia, Asia Tenggara, dan Afrika. Prevalensi dari penyakit ini dia tuh paling tinggi pada musim hujan. Kemudian wisatawan yang berpergian di daerah endemis yang terkena dampak cenderung berusia lebih muda. Diagnosis dari Cutaneous larva migrans ini biasanya dibuat secara klinis berdasarkan dari riwayat perjalanan baru-baru ini, misalnya di daerah endemik disertai dengan ruam, terus ada serpiginous yang klasik. Kemudian biasanya datang dengan ruam yang sangat gatal, menonjol, dan frekuensinya sangat lambat, hingga 2 cm per harinya. Hal ini yang membedakan dengan infeksi migrasi yang lainnya. Terus kita bisa lakukan tes darah untuk diperlukan. Ya, tes darah itu tidak diperlukan untuk mendiagnosisnya. Kemudian masuk kita ke manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari Cutaneous larva migrans ini biasanya datang dengan gatal pada malam hari, papulnya berbentuk linear, disertai dengan merah, terus ada folikulitis, hookworms. Kemudian patofisiologinya, jadi cacing tambang ini kan biasanya hidupnya di usus di anjing, kucing, sapi, tadi yang setelah saya sebutkan. Kemudian telurnya dikeluarkan melalui tinja, setelah itu disimpan di tanah dan menetas dalam waktu 1 hari. Kemudian dalam 1 minggu berikutnya, larva ini berkembang menjadi larva infektif yang akan menjadikan cacingnya merespon getaran fisik dan peningkatan suhu serta bergeraknya seperti ular cepatnya. Kemudian setelah itu dia akan memasuki organisme inang, hewan inang, kemudian dia menembus lapisan kornea dengan mengeluarkan hyalurodinase. Jadi dia akan masuk ke bagian manusia. Misalnya dia terkena dengan hewan inangnya. Kemudian tata laksananya, jadi penyakit ini dapat disembuhkan dengan sendirinya. Namun jika infeksinya bersifat lokal, larutan kita kasih itu larutan tiabendazol 10% topikal. Kalau misalnya kita kasih salep itu bisa kita kasih 15%. Atau bisa juga kita coba terlebih dahulu mana yang lebih bagus. Kemudian kita kasih krimnya ini dioleskan sebanyak 2-3 kali sehari selama 5 hari sampai 10 hari. Beberapa penelitian menunjukkan ada perbaikan pruritus yang dapat terjadi dalam waktu 48 jam setelah memulai pengobatan, dan tingkat kesembuhannya itu mencapai 98% dalam waktu 10 hari. Nah, keuntungan dari penggunaan terapi topikal ini, dia efek sampingnya itu lebih rendah daripada yang lainnya. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.